Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang solusi dari sistem dinamik. Kita akan fokus pada satu metode untuk menyelesaikan sistem dinamik tersebut ya, yaitu metode konjektur. Nah, metode konjektur ini adalah sebuah teknik matematika yang sangat ampuh ya, untuk membuat suatu hipotesis dari solusi sistem dinamik kita. Dan kemudian nanti kita bisa menerima atau menolak hipotesis yang kita buat tersebut ya. Nah, metode ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita cari polanya. Kemudian kita buat konjektur atau dugaan. Kemudian kita tes konjektur kita dan akhirnya kita tarik kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu contoh ya. Nah, misalkan kita punya sertifikat tabungan, mulanya itu kita punya $1.000. Nah, tiap bulan uang kita ini bertumbuh karena tiap bulannya kita menerima bunga ya sebesar 1% dari saldo yang ada. Nah, diasumsikan dalam perjalanannya kita tidak menyetor maupun melakukan penarikan terhadap akun kita itu ya. Nah, di sini misalkan AN adalah jumlah uang kita ya setelah N bulan. Nah, sehingga kita bisa menyusun sistem dinamik sebagai berikut. Di sini ada AN plus 1. AN plus 1 sama dengan AN ditambah 0,01 kalikan AN. Ya, berarti kita jumlahkan hasilnya adalah 1,01 AN. Dengan nilai awal 1000. Nah, bagaimanakah solusi sistem dinamik ini? Nah, kita lihat ya. Kita tulis saja. Ya, jadi untuk contoh kita yang pertama ini ya, saving certificate, kita tulis dulu sistem dinamiknya, yaitu AN tambah 1 sama dengan 1,01 AN dengan nilai awal 1000. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari polanya ya. Nah, kita cari polanya, kita substitusikanlah ke persamaan beda kita ini ya. Mulai dari N sama dengan 0. Jadi kita punya A1 sama dengan 1,01 A0. Kita lanjutkan untuk N sama dengan 1, maka kita punya A2 sama dengan 1,01 A1. Kemudian kita substitusikan nilai A1 dari persamaan sebelumnya ya. Jadi kita substitusikan A1 adalah 1,01 A0. Dan ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 1,01 berpangkat 2 A0. Kita lanjutkan. Sekarang A3 adalah 1,01 A2. Kita substitusikan dari persamaan sebelumnya ya. Maka kita punya A2 adalah 1,01 pangkat 2 A0. Kalau kita kalikan ya hasilnya ini pangkat 3. Dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kita punya kalau ini 3, itu 3. Kalau ini N, maka ini juga N ya. Maka kita punya AN sama dengan 1,01 pangkat N A0. Oke. Nah, jadi di langkah pertama kita sudah menemukan polanya. Nah, sekarang kita lanjutkan di langkah yang kedua ya. Nah, langkah yang kedua ini ya, kita nggak bisa lepas dari langkah yang pertama ya. Jadi kita buat konjekturnya berdasarkan langkah yang pertama ya. Jadi kita sudah menemukan nih, kita duga bahwa solusi dari sistem dinamik kita itu ya kita duga adalah AN sama dengan 1,01 pangkat N kalikan A0. Oke, itu langkah 2. Kemudian langkah 3 kita uji ya. Kita tes konjektur kita. Nah, ini ibarat fungsi ya. Kalau N hasilnya seperti itu, sekarang kita tes ya N plus 1. Nah, maka ini hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita jabarkan ya. Bilangan berpangkat ini kita jabarkan menjadi perkalian ini ya. Atau ini kita tukar posisinya. Oke. Nah, sehingga kita lihat ya, yang di dalam kurung ini gak lain adalah rumus dari A
AN ya. Nah, kemudian ya kita bisa simpulkan ya dari ujung ke ujung, berarti AN plus 1 sama dengan 1,01 AN, dimana ini adalah nggak lain sistem dinamik kita ya. Nah, sebut saja ini namanya sistem dinamik kita, itu kita beri nama bintang yang di awal tadi ya. Nah, yang ini kita beri nama sistem dinamik bintang ya. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa konjektur kita ini benar. Oke. Nah, langkah yang terakhir ya, kita tarik kesimpulan bahwa solusi sistem dinamik kita ya, yang bintang tadi ya, itu adalah AN sama dengan 1,01 berpangkat N A0. Nah, boleh kita masukkan di sini A0-nya adalah 1000. Seperti itu ya. Nah, jadi keuntungannya ketika kita sudah mengetahui solusi sistem dinamik ini, andai kata kita ingin mencari berapakah nilai A10, itu kita tidak harus tahu dulu berapa nilai A9 ya. Jadi langsung substitusikan saja A10 sama dengan 1,01 berpangkat 10 kalikan 1000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kita punya satu teorema ya, kita beri nama teorema 1. Jadi, andai kata kita punya sistem dinamik AN plus 1 sama dengan R kalikan AN, dan R itu tidak 0, maka solusinya adalah AN sama dengan R pangkat N A0 ya, dimana A0 itu adalah nilai awal. Nah, kita udah mengilustrasikan ini ya di contoh pertama kita tadi. Masih ingat ya bahwa kita punya AN plus 1 sama dengan 1,01 AN, maka solusinya adalah AN sama dengan 1,01 pangkat N A0. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu contoh soal ya. Ini tentang pengolahan limbah ya, atau sewage treatment. Nah, jadi di sini ada pabrik pengolahan limbah ya. Dia bisa mengolah limbah mentah menjadi produk yang bisa digunakan, yaitu pupuk dan air bersih dengan cara menghilangkan kotoran yang ada di limbah tersebut ya. Atau di sini kita sebut kontaminan. Nah, prosesnya itu tiap jam 12% dari kontaminan yang tersisa di tangki pemrosesan itu bisa kita hilangkan. Seperti itu. Nah, terbayang ya. Jadi intinya tiap jam itu 12% kontaminan itu dihilangkan. Nah, pertanyaannya, berapa persen limbah yang tersisa setelah 1 hari? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah limbah sebanyak setengahnya? Dan yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar limbah itu tinggal 10% dari mula-mula. Oke. Nah, kita tulis ya. Jadi di sini AN itu adalah jumlah limbah setelah N jam. Dan A0 itu adalah jumlah limbah mula-mula. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bangun model kita ya. Karena kita tahu ya 12% dari kontaminan itu bisa dihilangkan tiap jamnya, maka kita nyatakan AN plus 1 sama dengan AN dikurang 0,12 AN, hasilnya adalah 0,88 AN ya. Nah, kemudian berdasarkan teorema 1, kita tahu ya bahwa solusinya adalah AN sama dengan 0,88 pangkat N kalikan A0. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaannya, berapa persen ya limbah tersebut tersisa setelah 1 hari?
Nah, di sini kan kita nyatakan N itu dalam jam. Berarti kita harus samakan dulu satuan waktunya. Satu hari harus kita nyatakan sebagai 24 jam. Ya, sehingga di sini kita ingin mencari berapakah nilai A24. Ya, hasilnya adalah 0,88 berpangkat 24 kalikan A0. Ya, hasilnya adalah 0,0465 A0. Nah, ini bisa kita nyatakan bahwa setelah 24 jam atau satu hari, maka level kontaminan itu kira-kira 5% dari level mula-mula ya. Atau dengan kata lain, level kontaminan dari limbah itu bisa dikurangkan atau bisa dihilangkan lebih dari 95% dari nilai mula-mula. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan agar jumlah kontaminan itu turun hingga setengahnya atau menjadi setengahnya seperti itu. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai AN sama dengan 0,5 mula-mula atau A0 ya. Nah, kita ingat ya rumus umum solusinya tadi itu adalah AN sama dengan 0,88 berpangkat N kalikan A0. Nah, kita substitusi kedua persamaan ini, kita dapatkan 0,5 A0 sama dengan 0,88 berpangkat N kalikan A0. Sehingga bisa kita coret ruas kiri dan kanan ya A0-nya. Nah, kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita bubuhkan ln ya. Berarti kita dapatkan ln 0,5 sama dengan ln 0,88 pangkat N. Kemudian kita bisa tuliskan ruas kanan menjadi N kalikan ln 0,88, ruas kiri tetap ln 0,5. Atau kita bisa nyatakan N sama dengan ln 0,5 dibagi ln 0,88. Gunakan kalkulator kita akan mendapatkan hasilnya adalah 5,42. Oke. Nah, jadi apa artinya di sini? Ya, artinya butuh 5,42 jam kira-kira agar level kontaminan itu menjadi setengahnya. Ya, atau menjadi 50% dari level kontaminan mula-mula. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nomor 3 ya. Ini mirip sekali dengan pertanyaan nomor 2. Hanya saja di sini level kontaminan yang kita inginkan itu adalah 10%. Ya, kalau di soal nomor 2 tadi kan 50% ya. Sehingga kita punya AN sama dengan 0,1 A0. Kemudian kita punya di sini bentuk umum solusi sistem dinamik kita ya. Kemudian kita substitusikan kedua persamaan. Nah, untuk selanjutnya ini mirip sekali pengerjaannya dengan soal nomor 2 ya. Sehingga kita akan dapatkan seperti ini nanti hasilnya N-nya adalah 18,01 ya. Jadi intinya butuh 18 jam ya agar level kontaminan kita itu menjadi 10% dari level kontaminan mula-mula. Seperti itu. Baik teman-teman, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita sudah membahas metode konjektur untuk menemukan solusi sistem dinamik. Dan kita juga sudah berlatih soal-soal yang berkaitan dengan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.